Assalamualaikum. Salam. Benar ini dengan Ibu Nika? Iya. Boleh hadir sini, Bu? Bu, perkenalkan saya perawat Nabila yang bertugas jaga di rumah sakit ini. Benar ini dengan Ibu Nika? Baik, Bu, kenapa tadi kok membanting-banting boneka? Karena saya sebel dengan keluarga. Kenapa kok Ibu bisa benci dengan keluarga Ibu? Karena kegiatan saya di rumah cuma membanting barang. Membanting barang? Untuk lebih lanjutnya Ibu mau nggak ngobrol-ngobrol dengan saya? Baik, mau di sini atau di mana? Di sini. Sekarang atau besok? Sekarang. Ya udah, butuh waktu berapa menit? Setengah. Ya udah, 5 menit cukup ya. Baik, saya mulai ya. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaannya Ibu saat ini? Apa kesal, marah, atau bagaimana, Bu? Kesal. Oh iya, Bu, kalau boleh tahu, ketika kesal Ibu pengennya mau gimana? Atau banting sesuatu, atau marah-marah, atau bagaimana? Pengen banting motor, sapu, semua. Semuanya. Kalau selama Ibu di sini, Ibu pernah banting temannya enggak? Enggak ya. Ibu tahu enggak kerugiannya tadi Ibu lempar-lempar boneka? Baik, saya kasih tahu ya, Bu. Kalau tadi Ibu melempar-lempar boneka terus, nanti Ibu tidak punya teman. Sekarang Ibu punya teman tidak? Nah, itu Bu akibatnya ketika Ibu melempar-lempar boneka, nanti temannya tidak mau mendekati Ibu. Ibu mau nggak saya ajarkan teknik untuk mengatasi marahnya? Saya ajarkan ya, Bu. Boleh hadap ke saya. Bonekanya diletakkan terlebih dahulu ya. Pertama, Ibu tarik nafas dalam dari hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut. Ibu bisa mengikuti. Tarik nafas, keluarkan. Nah, Ibu bisa mengulanginya nanti sendiri ya. Nah, bagus sekali ya, Bu. Nah, kemudian nanti kalau Ibu marah jangan melempar-lempar boneka, tapi Ibu bisa menggunakan teknik untuk memukul-mukul bantal. Nah, ini caranya nanti Ibu jika kesal atau marah bisa pukul-pukul bantal seperti ini. Ibu bisa mempraktekkan? Silahkan. Yuk, Bu, dipraktekkan. Yuk, bisa dipukul ya, Bu, sekarang. Nah, seperti itu ya. Baik, sudah benar ya, Bu. Bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan teknik-teknik tadi? Senang. Senang ya, sudah lebih rileks ya. Nah, jadi Ibu ketika marah sudah tidak boleh melempar-lempar boneka. Begitu ya. Masih ingat, Bu, tadi tekniknya? Coba sebutkan. Yang pertama, tarik nafas dalam, yang kemudian pukul bantal. Nah, baik ya, Bu. Nanti Ibu bisa mempraktekkan lagi sendiri. Baik, kemudian saya akan membantu kegiatan Ibu besok ya. Besok pagi Ibu mau apa? Mau jalan-jalan terlebih dahulu atau mau mandi terlebih dahulu? Mandi. Baik, saya centang ya. Setelah mandi Ibu mau apa? Makan. Baik, saya centang ya. Oke, Bu, hari ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan besok. Bu, lekas sembuh. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, masih ingat dengan saya? Saya lupa. Lupa ya? Iya. Baik, saya perkenalkan lagi ya. Saya perawat Nabila. Saya perawat di rumah sakit ini. Ini benar dengan Ibu Nabila? Ya, benar ya, sudah sesuai dengan data. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah masih kesal? Saya masih kesal. Oh ya, masih ya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Bu. Hari ini kita akan belajar teknik
cara mengontrol marah dengan cara minum obat. Apakah ibu mau? Ya, ibu mau di sini atau di mana tempatnya? Baik, di sini ya. 5 menit cukup ya. Oke. Bu Novita tahu nggak biasanya minum obatnya minum obat apa? Nggak tahu ya. Saya jelaskan ya Bu. Ini ada obat namanya obat alprazolam. Ibu tahu nggak manfaatnya obat ini apa? Nah, ini manfaatnya yaitu memberikan efek ketenangan untuk ibu. Jadi nanti ketika ibu marah-marah, ibu bisa minum obat ini supaya ibu bisa tenang. Ibu tahu nggak kerugiannya jika ibu tidak minum obat ini? Tidak ya? Nanti jika ibu tidak minum obat ini, ibu tidak akan sembuh-sembuh dan nanti ibu tidak akan cepat pulang. Sekarang ibu mau cepat sembuh dan cepat pulang nggak? Mau ya. Jadi kalau ibu mau cepat sembuh dan ingin cepat pulang, ibu harus teratur minumnya, yaitu 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Sekarang ibu tahu nggak mesti benar minum obat? Nggak tahu ya, saya jelaskan ya. Di sini yang pertama ada label yang tertera nama ibu, kemudian yang kedua benar nama obatnya, dan yang ketiga benar dosisnya, yang keempat benar waktunya, dan yang kelima benar cara minumnya. Nah, sekarang bonekanya saya ambil ya Bu. Nah, sekarang ibu bisa mengulangi tadi 5 prinsip benar minum obat. Yang pertama Benar nama, yang benar kedua nama obat, yang benar ketiga, dosis, yang keempat benar cara minum, waktunya, waktu, yang kelima benar cara minum. minumnya. Baik, sudah benar ya Bu. Sekarang bagaimana Bu perasaannya setelah mengetahui 5 prinsip benar minum obat? Alhamdulillah ya Bu, kalau sudah senang. Nah, kemudian saya di sini akan membantu kegiatan ibu besok pagi. Nah, besok pagi ibu mau apa? Mau mandi atau jalan-jalan terlebih dahulu? Mandi. Baik, mandi ya. Kemudian setelah mandi Mau makan. Baik, besok kegiatan ibu yang pertama mandi. Setelah mandi makan ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya Bu. Semoga ibu lekas sembuh. Kita bertemu pada besok pagi lagi. Ibu tempatnya mau di sini atau di mana? Sini ya. Baik, di sini lagi ya. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Masih ingat dengan saya? Lupa. Lupa lagi ya? Baik, saya perkenalkan lagi ya. Saya perawat Nabila. Saya perawat yang ada di RS ini. Benar ini dengan Ibu Novita? Benar ya, sesuai dengan data. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Apakah sudah lebih rileks? Ya, lebih rileks ya. Ibu masih ingat dengan teknik yang sudah saya ajarkan 2 hari yang lalu? Masih ya, bisa diulangi. Teknik pertama, Tarik nafas dalam. ya, Memukul ya, yang ketiga, ya, benar ya Bu. Nah, sesuai dengan kontrak kita yang kemarin, hari ini kita akan belajar cara mengontrol marah dengan teknik percakapan. Apakah di sini Ibu mau? Ya, Ibu mau di sini atau di mana tempatnya? Baik, di sini saja ya. 5 menit cukup? Cukup. Baik. Bu Novita, di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara menerima ataupun menolak bantuan yang dilontarkan teman kepada Ibu ya. Jadi caranya nanti ketika Bu Novita mau meminta bantuan kepada temannya, ibu bisa mengucapkan kata-kata dengan baik. Misalnya, mohon maaf, saya boleh minta tolong. Begitu ya. Nah, nanti ketika Bu Novita dimintai pertolongan tidak bisa, ibu bisa menolaknya dengan cara yang baik juga, misalnya dengan kata-kata mohon maaf saya sedang sibuk, seperti itu ya Bu. Nah, sekarang ibu bisa mengulangi tadi.
Yang pertama, mohon maaf, minta tolong selanjutnya itu. Ya, kemudian kedua, mohon maaf, saya sudah isi. Nah, baik ya Bu, seperti itu ya. Jadi ketika dimintai pertolongan sama teman ataupun ibu menolaknya, bisa dengan cara yang baik-baik ya, tidak dengan cara yang marah. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu setelah mengetahui cara-cara menerima atau menolak permintaan orang lain dengan benar? Apakah Ibu senang? Ya, senang ya. Nah, kemudian saya akan membantu kegiatan Ibu Novita besok pagi. Nah, besok pagi Ibu Novita mau apa? Yang pertama, makan atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Ya, setelah jalan-jalan mandi. Nah, baik ya Bu. Berarti besok kegiatannya Ibu jalan-jalan terlebih dahulu, setelah itu mandi ya. Nah, kemudian besok kita akan belajar lagi teknik mengontrol marah dengan cara teknik spiritual. Apakah Ibu mau? Ya, Ibu tempatnya mau di sini lagi atau di mana? Ya, baik, di sini lagi ya. Nah, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, masih ingat dengan saya? Masih. Ya. Baik, benar ini dengan Ibu nikah? Iya. Ya. Sudah sesuai dengan data ya Bu. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Apakah sudah lebih tenang? Alhamdulillah ya Bu. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya hari ini kita akan belajar teknik mengontrol marah dengan cara spiritual. Apakah Bu Nika sudah siap? Baik, Ibu mau di sini atau di mana tempatnya? Di sini saja ya. Berapa lama? 5 menit cukup? Cukup, baik. Baik Bu Nika, sebelum kita lanjut belajar dengan teknik spiritual, untuk 3 hari yang lalu kita sudah belajar 3 teknik. Nah, apakah Ibu masih ingat? Ibu bisa menyebutkan teknik yang pertama? Tarik nafas dalam dan pukul tangan. Ya, kemudian teknik yang kedua? Teknik yang kedua, minum obat. Yang ketiga? Teknik pengucapan. Ya, benar ya Bu. Kemudian sekarang kita lanjut teknik keempat, yaitu teknik spiritual. Kalau boleh tahu, Ibu di rumah sholat tidak? Sholat ya. Kalau di rumah sering sholat, kalau di sini bagaimana? Sholat atau tidak? Tidak sholat. Kalau Ibu sering ikut pengajian tidak? Tidak juga. Nah, Bu Nika sekarang tahu nggak sholat 5 waktu itu ada berapa kali? 5 kali kan? Ya, jadi sekarang Bu Nika harus sholat dan juga harus ikut pengajian. Terus Bu Nika juga harus mengaji. Nanti kalau Bu Nika tidak bisa membaca Al-Quran, nanti kami akan membantunya agar bisa belajar membaca Al-Quran. Nah, Bu Nika bisa mengulangi tadi apa saja? Ya, kemudian Baca Al-Quran. ya, sudah ya, sudah baik. Nah, sekarang saya akan membantu Ibu untuk mendata kegiatan Ibu besok pagi. Besok pagi Ibu mau apa? Mau olahraga atau mau mandi dulu? Olahraga. Kemudian setelah olahraga mandi ya, sudah saya centang ya Bu. Nah, berarti besok kegiatannya Ibu olahraga terlebih dahulu, kemudian baru mandi. Nah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya Bu. Untuk selanjutnya nanti kita agendakan lagi, kita jadwalkan lagi. Semoga Ibu cepat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.